Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Prada Putri Ayu dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kali ini kakak akan memberikan penyuluhan pengenalan COVID-19 terhadap anak sekolah dasar. Nah, apa itu corona? Yuk mari kita simak. Nah, ini adalah nama asli dari COVID-19, namanya novel coronavirus. Nah, ini adalah jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019. Corona artinya mahkota, karena bentuk tubuhnya runcing-runcing mirip mahkota atau seperti buah rambutan yang biasa kita temui. Ukurannya sangat kecil, jadi manusia tidak dapat melihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat khusus. Nah, selanjutnya, cara penularan COVID-19. Nah, sebelum si COVID ini membuat rumah dalam tubuh kita, dia akan menempel di benda-benda sekitar kita, seperti binatang peliharaan, bahkan orang-orang yang kita kenal. Nah, selanjutnya, si COVID ini akan memasuki tubuh manusia melalui mulut dan hidung. Kemudian ia akan membuat rumah dalam tubuh kita, dan kita akan menjadi sakit pasien COVID-19. Nah, selanjutnya, gejala-gejala COVID-19. Yang pertama, demam. Demam ini melebihi dari 3,700 seperti pada biasanya kita demam. Terus yang kedua, batuk pilek. Nah, batuk pilek ini seperti kita banyak minum es dan kita akan mengalami batuk pilek. Yang ketiga adalah sakit tenggorokan. Nah, yang ini kita seperti buat menelan itu sakit. Yang keempat, gangguan pernafasan. Jika kita nafas itu rasanya sesak. Yang kelima, letih dan lesu, seperti kita kecapean habis bermain, tetapi letih dan lesu ini berangsur selama hampir 2 minggu. Kalau kecapean kita besoknya lah udah hilang. Yang selanjutnya, orang-orang yang rentan dengan COVID-19. Yang pertama, petugas kesehatan. Karena petugas kesehatan ini sering terpapar oleh pasien COVID-19. Dia sering bertemu setiap hari. Maka dari itu, si petugas ini rentan dengan COVID-19. Yang kedua adalah lansia, seperti kakek nenek kalian. Nah, karena si lansia ini imunitasnya tidak seperti dulu lagi, tidak sehat seperti muda. Yang ketiga adalah anak-anak seperti kalian. Jika kalian tidak bisa menjaga kesehatan serta kebersihan, kalian bisa rentan dengan COVID-19. Yang keempat adalah pengidap penyakit kronis seperti diabetes, jantung, kanker, tumor. Dan karena mereka ini imunitasnya sudah turun, jadi mereka mudah sekali terpapar oleh COVID-19. Selanjutnya, adalah 5 cara mencegah COVID. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, makan makanan yang bergizi seperti pasta dan lemak sempurna. Yang kedua, berolahraga secara teratur seperti senam yang bisa dilakukan di dalam rumah dengan mengikuti di YouTube. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini bisa membuat kita badan menjadi sehat. Terus selanjutnya, yang kedua, memakai masker. Seperti kita ini, ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita diwajibkan memakai masker, karena dengan memakai masker kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mencuci tangan, karena tangan ini merupakan sumber kuman yang kita tidak tahu kita memegang apa. Terus di sini ada 6 langkah mencuci tangan. Yuk mari kita praktekkan. Ayo Mbak Tika, silakan maju untuk memberi contoh. Nah, yang pertama kita ambil dulu ya sabunnya pada telapak tangan. Kemudian dengan gerakan memutar. Terus yang kedua, gosok punggung kanan kiri. Terus yang ketiga, sela-sela berhadapan. Terus yang keempat, dengan gerakan mengunci dengan kanan kiri juga. Terus yang kelima, dengan menggenggam jempol.
lakukan kanan kiri. Terus yang terakhir kita bisa gerakan mengulang seperti itu, kanan kiri, dan kemudian kita bilas dengan area mengalir. Terima kasih Mbak Tika. Nah, selanjutnya hindari kerumunan. Di saat ini kita tidak boleh berada di kerumunan, karena di dalam kerumunan kita tidak tahu siapa yang positif COVID-19. Selanjutnya, berjaga jarak. Nah, yang kelima, tutup mulut saat bersin dan batuk. Nah, ketika kita bersin, kita diwajibkan untuk menutup mulut dengan tisu. Pada saat kita tidak memakai masker, kita bisa menggunakan tisu, atau tidak, kita bisa menggunakan lengan tangan kita supaya kuman itu tidak tertular lagi oleh kita. Kalau kita menggunakan telapak tangan, kuman itu bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, sekian penyuluhan dari kakak. Semoga penyuluhan ini bermanfaat buat adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.